Kalau rasanya udah pas, baru kita blender. Hai. Halo guys, welcome back to Abadi Kitchen. Ya. Kali ini kita akan tampil dengan tampilan baru di mana channel ini mulai film yang ke-53 ini kita akan tampil bareng masak di studio ini. Full Masak body. ya, masak santai aja. Karena selama ini kan cuma tangan aja, Iya. jadi sekarang kita mulai dengan full body. Saya akan selalu ditemani oleh istri saya Lina dan dia juga merangkap sebagai kameramen. Yes. Jadi kita sekarang mau masak apa ya? Kita akan membuat shrimp base atau prawn base dan yang ini prawn soup, prawn Oh. cream soup, jadi creamy. Jadi Wow, enak dong. Ya. Oke, kita mulai sekarang ya. Oke. Kita bersihkan kepala dan kulit. Kita ambil kulitnya. Soalnya kalau mau bikin sup itu kita lebih baik pakai semua itunya. Jangan ada yang kebuang gitu. Karena kaldunya itu kita menggunakan kulit udang itu sendiri. Ya, yang tambah sini ya. Oke. Ini aja. Karena bagian kepalanya itu ada potongannya dan kemudian ini kulitnya juga. Kita ambil kulitnya. Lagi ini mau kita pakai sebagai isian dari supnya. Dan kita bersihkan. Nah, udangnya kita potong gini aja nih, udangnya. Kita ukurannya kita bagi dua aja. Kita potong kecil-kecilan ya. Sup itu tidak butuh ukuran yang besar. Karena kita bikinnya hanya sedikit porsinya, saya rasa segini juga cukup, nggak usah banyak-banyak. Secukupnya ya. Tapi kalau mau suka wortel bisa lebih? Bisa Boleh? aja. Apa merusak rasa nggak? Enggak, wortel itu cenderung seperti apa ya? Itu rasanya cenderung agak manis gitu. Sebenarnya aroma dari sayur-sayuran mirepoix ini tuh bikin Bagus sayur ya. kita jadi makan itu Banyak lebih kayak flavor. rasa ya. Jadi kita menggunakan wortel, bawang bombay, terusnya kita gunakan juga ini apa? Daun Pepper. seledri, daun bawang, gitu. Ya potong-potong kasar aja, Jadi kita masukkan dulu, juga ya kita geprek aja. Jadi kita masukkan juga nih, kepala udangnya kita masukkan. Jadi kita masukkan daun bawangnya. Nah, seledri kita taruh belakangan aja karena dia kecil biar nggak gosong. Nah, sekarang sudah mulai tercium baunya. Sekarang kita masak ini udangnya ya. Kemudian kita panaskan minyak. Dan sedikit butter. Lalu kita masukkan udangnya. Kita aduk bawahnya biar nggak gosong. Wangi nih. Jadi lapar. Nah, jadi udah cukup nih. Segini udah matangnya, segini udah cukup. Sebentar aja ya Bentar aja. buat Waduh, jatuh lagi. nggak apa-apa. Lalu kita tambahkan, kita pindahkan. Kemudian kita tambahkan lagi sedikit minyak dan butter. Kita bawang bombay sedikit aja. Dicincang ya. Cincang sampai halus. Nah, sampai lumayan halus lah. Udang kali. Ini kita masukkan.
Masukkan. Kemudian ini kita tersiskan air ya. Lalu kita kecilkan apinya. Jadi udah setengah-setengah gosong, dimasukkan air. Jadi udah kecium baunya itu Kaldu. udah. Nah, kita masukkan itu yang seledrinya ya. Direbus berapa lama? Nah, gitu sih sebentar aja, kalau udang sih cuma paling setengah jam gitu. Tergantung sih sebenarnya tuh, tergantung seberapa banyak kita mau dapat gitu kaldunya. Sekarang kita mau bikin roux-nya. Jadi pas ini sudah mulai kecoklatan. Mungkin ada yang nggak tahu roux itu apa, ah? Ya itu cuma pakai pengental, itu thickening agent, jadi pengental. Jadi bahannya itu utamanya sih butter dan tepung. Jadi kita masukin secukupnya aja. Jadi kalau misalnya terlalu banyak juga ntar terlalu banyak tepungnya juga ntar jadi terlalu kental, dia nggak lengket aja. Nah ini diaduk aja gini tuh. Nanti akhirnya akan kita blender ini soalnya biar halus ya. Ini dengan begini juga dia mematangkan tepungnya. Nah kita lihat sekarang ininya udah mulai mendidih, reduce. Dia aromanya makin keluar dia. Semakin kental, aromanya semakin tajam. Ya kita tunggu sebentar lagi. Ini udah siap. Gadisnya udangnya udah siap. Udah siap udah. Nah, aduh, hampir lupa nih. Saya mau ngasih ini nih. Bay leaf nih. Bay leaf taruh sini, biji dan black pepper. Black pepper saya ambil dari sini aja deh. Ini nggak usah banyak-banyak biar nggak pedes. Nah, bay leaf itu seperti ya, daun salam, tapi itu bisa ditemukan di ini ya, di supermarket. Sebenarnya sih kalau di kita sih ya ini daun salam, sebenarnya sih bukan daun salam. Tapi aromanya beda mungkin ya. Ya emang beda, dan dia adanya kalau di kita adanya yang kering aja sih. Jadi teorinya sebenarnya sederhana aja ya. Kita masak sup udang, jadi kita pakai udangnya sebagai penguat kaldunya gitu. Jadi kalau misalnya sup ayam, kita pakai tulang ayamnya sebagai penguat kaldunya, bukan hanya air. Dan kebenaran di sini kita membuat sup dari bahan udang, jadi kita gunakan kulitnya. Kulit tidak pernah kita buang, kita pakai, kita masak sebagai base-nya, penguat kaldunya. Dan ini hanya pengentalnya, roux ini hanya pengentalnya, nanti akhirnya akan saya blender gitu. Sup. Kalau jadi saus, sama. Soalnya nanti akan saya tunjukkan juga cara membuat saus-saus yang menggunakan bahan dari kulit udang juga seperti ini. Jadi sausnya kita bikin saus yang ibaratnya kuat gitu ya. Gitu. Nah seperti ini nih, ini rasanya semakin kuat dia nih. Ibaratnya ini jumlah airnya segini nih. Kalau saya reduce terus dia makin kuat sampai airnya dia pekat sekali gitu. Kalau misalnya airnya sampai habis dimasak pelan. Terus kalau kita masak jangan buru-buru lah, santai aja gitu. Dengan api kecil biar dia reduce alami aja gitu. Kecil turun airnya sampai dia airnya semana kita mau dia kuat gitu nih. Nah, ini lihat nih. Baunya tuh udah semakin tajam. Kaldu apapun pasti seperti ini gitu. Jadi jangan ragu-ragu kalau mau nge-reduce ini. Kalau misalnya saya nih kayak bikin sup, karena kita butuh liquid lebih banyak, jadi saya nggak bakal nge-reduce sampai seperti saus. Kalau saus saya pasti reduce lebih banyak lagi reduce-nya, jadi saya hanya dapat sedikit tapi kuat sekali gitu. Jadi gitu ya. Oke deh kakak. Ya pokoknya sih kita belajar bareng aja. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanya segala macam gitu, taruh aja di komen ya. Taruh aja di komen, nggak apa-apa, tanya aja. Berhubungan mau nanya yang di film yang ini, mau di film yang saya yang sebelumnya, nggak apa-apa. Sepanjang masih ya makanan related lah. Kalau masih makanan yang kita bahas asik-asik aja. Jadi santai aja ya. Di sini juga taruh di komen, nggak apa-apa ya. Ini saringannya A. Nah, ini mantap. Nih, kita pakai saringan ini aja nih, udah jadi nih. Jadi kita matiin aja.
Dari sampingnya, dari samping teh. Oh, baik, kelihatan ini. Nih. Ini saya saring tuh, cuma dapat segini doang. Cukup lah buat. Sebagian orang ada yang suka mau menambahkan tomato paste biar lebih merah gitu ya, nggak apa-apa juga sih. Itu hanya style-style aja sih. Cuman basicnya sama. Masak itu, resep itu nggak ada yang istilahnya eksak 100% semua harus sama, enggak. Makanya ada yang ibaratnya stylenya si A, si B beda-beda. Itu tergantung kesukaan aja, tapi ada guideline-nya yang memang harus diikutin ada. Nah, ini kita lihat nih. Nih. Kaldunya tuh. Nah, ini kita masukin aja ke sini nih. Tuh. Ini udah disaring. Nah, sekarang kita lihat kan, dia mulai kental. Tuh. Iya. Sekarang kita tunggu aja, kita simmer aja dulu, santai aja. Biar dia dapat rasa yang benar-benar hakiki. Nah, sekarang kentalnya udah seperti ini tuh, kelihatan kan ya kentalnya seperti ini ya. Nah, ini udah bisa kita masukkan krimnya. Kita aduk pelan. Jangan lupa ya, api kecil aja ya. Ini kalau semua yang makanan apapun yang kita masukin krim seperti ini, warnanya akan seperti ini nih. Akan jadi otomatis dia akan memutih, tapi sebentar kemudian juga dia warnanya akan berbalik lagi. Lalu kita tambahkan garam. Cukupnya aja, lada hitam. Saya suka pakai black pepper, saya pakai black pepper. Kemudian kita masukkan butter sedikit aja. Karena udah matang nih, kalau seasoningnya udah pas, sekarang mau saya blender. Kalian bisa pakai hand blender, kalau pakai galon blender juga bisa. Karena saya ada blender. Saya panaskan lagi nih. Gitu. Dan saya masukkan udang yang tadi sebagian aja. Sebagian aja saya masukkan tuh, ada airnya ya. Tuh lihat kan ada airnya tuh. Airnya masukkan juga. Nah, ya sudah menjadi. Lalu kita tuangkan ke sini. Suka tuh kentalnya seperti itu tuh. Krim, bisa juga tambahkan udangnya, choux parsley. Ini juga opsional aja sih, kalau gini-ginian sih, kalau cuma garis ya nggak, kita kurin aja. Udah deh. Nah, round beef. Ayo yang kita coba, yang kita rasain ya. Oke. Rasain. Sosok rasain. Nih, mana nih? Coba. Aduk aja tuh, apa udangnya? Ya tuh nih. Iyalah. Cobain dulu itunya dulu ya. Enak? Enak? Banget. Rasa udangnya kan? Udah. Oh, coba berenas. Ini enak dimakan pakai roti juga enak nih. Jam-jam pakai roti enak. Apa namanya? Lontong. Nah, jadi pengen ngabisin. Ya, udah kita habisin ini. Sampai muncrat deh. Ya udah, berarti udah selesai menu kita hari ini.
Ya, jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Ya, maka taruh di komen ya Bapak apa aja yang berhubungan dengan menu ini atau menu-menu di video-video saya sebelumnya. Iya. Dan saya rasa sudah cukup gini. Jadi kalau misalnya kalian menyukai channel ini, please like, subscribe channel ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye. Bye bye.